Nah, teman-teman, di sebelah saya ini ada murai batu yang sedang lagi dorong ekor. Dan untuk yang satu ini dia habis copot ekornya dan baru dorongnya masih sedikit ya, masih sekitar 1 sentian. Nah, untuk settingan atau perawatan hariannya itu seperti apa? Nah, jadi sebenarnya murai batu dorong ekor itu kan ini ya, masa-masa pertumbuhan bulu ya. Jadi dimana murai batu mabung itu biasanya itu selesainya itu ditandai dengan mentoknya bulu ekor. Tapi tidak semua sih, tapi hampir banyak murai batu kalau ekornya sudah mentok itu biasanya mabungnya selesai, karena ekor itu biasanya copotnya agak lama, terus di saat tumbuh pun dia lama, dia lebih dari sebulan. Pertumbuhan ekor itu bisa 2 bahkan sampai 3 bulan. Nah, jadi biasanya tanda murai batu selesai mabung ya ini ekornya mentok. Nah, terus sekarang untuk perawatannya nih, untuk settingannya nih, supaya ekor itu tumbuhnya bagus, bisa panjang maksimal, terus ya biar lebih cepat itu ya seperti apa ya gitu ya. Nah, untuk settingannya atau perawatannya itu sebenarnya nggak jauh beda dengan perawatan harian ya teman-teman ya. Cuma di sini yang kita upayakan itu dengan menambah EF ya, supaya tujuannya itu agar proteinnya itu terpenuhi atau tidak kurang. Dan kalau semisal pemberian EF itu kurang atau kadang kita kasih, kadang tidak dikasih, nah itu efeknya seperti apa? Nah, itu efeknya yang ditakutkan nutrisinya itu nanti kurang ya teman-teman ya, atau burung kan merasa kurang nyaman atau merasa kaget. Itu biasanya di ekornya itu nanti akan ada garis-garisnya. Nah, seperti yang sedang burung ini alami. Nah, ini di ujung ekornya itu agak nyerit ya, agak ada garis-garisnya itu ya, karena memang di saat awal-awal burung ini dorong ekor, nah itu kebetulan saya lagi sakit, jadi jangkrik pun nggak saya kasih, kadang saya kasih pagi saja, itu pun tidak setiap hari. Dan kebetulan saya sakit itu hampir ya sekitar 2 mingguan. Jadi hampir 2 mingguan itu burung kurang kekontrol. Yang penting burung makan yang penting burung makan for. Dan mungkin setiap burung pun akan beda, karena burung saya yang sedang dokor itu nggak cuma ini, ada satu lagi. Nah, untuk yang satu lagi itu pertumbuhan ekornya dia tetap normal walaupun cuma pakannya for, jadi tidak kaget seperti burung yang ini. Nah, jadi intinya kan setiap burung itu pasti punya kekebalan tubuh masing-masing, punya imunitas masing-masing, terus punya metabolis masing-masing. Jadi kita hanya mengupayakan memberikan yang terbaik untuk burung rawatan kita ya teman-teman ya. Jadi walaupun semisal dikasih for aja bulunya masih tetap normal, ya jangan dilakukan seperti itu. Kita tetap memberikan yang terbaik. Jadi tetap kita kasih EF ya, tujuannya supaya nutrisinya itu tercukupi ya, untuk pertumbuhan bulu-bulunya juga biar bagus. Terus untuk
pasca mabungnya juga burung tidak kekurangan nutrisi. Jadi burung nanti tidak ngembang bulu seperti itu ya. Nah, itu tujuannya pemberian EF. Terus untuk kondisi burung yang sedang dorong ekor, itu biasanya dia masih tetap bunyi. Nah, untuk bunyinya ya bisa dibilang weak plong atau kadang ngeplong kadang ngeriwik, tapi untuk biasanya itu banyak ngeriwiknya ya teman-teman ya. Jadi burung itu walaupun kondisi mabung ataupun dorong ekor, itu burung masih tetap bunyi ya teman-teman ya. Jadi jangan salah paham. Atau kadang itu ini ya teman-teman, semisal beli burung nih, beli burung dibilangnya habis mabung, terus burung itu masih gerabakan, terus burung itu nggak bunyi sama sekali, semisal kata penjualnya itu kok habis mabung. Nah, itu teman-teman hati-hati ya, karena ini burung mabung atau burung pasca mabung itu dia tetap bunyi, cuma memang performanya itu kurang maksimal ya. Tetap bunyi ya, tapi biasanya itu ngeriwik ataupun ngeplong itu jarang-jarang, tapi dia tidak macet. Rata-rata seperti itu ya teman-teman ya. Kalau burung macet itu mungkin bisa karena stres. Nah, kalau semisal kok habis mabung, teman-teman beli tidak bunyi sama sekali, nah bisa jadi itu burung bahan yang dibilang habis mabung supaya cepat laku. Nah, jadi teman-teman hati-hati saja. Jadi untuk teman-teman yang sudah terbiasa merawat burung pasti kan sudah tahu. Nah, ini untuk teman-teman pemula atau yang baru pertama kali ingin memelihara murai, mungkin ya ini sekedar biar tahu saja ya teman-teman ya. Jadi bahwa kalau burung mabung atau pasca mabung tetap bunyi walaupun ngeriwik ataupun ngeplongnya itu jarang-jarang ya. Memang performanya turun tapi tidak macet ya teman-teman ya. Untuk settingan jangkriknya, nah tadi kan saya bilang perawatannya nggak jauh beda ya, cuma ditambah gitu ya. Jadi teman-teman bisa nambah jangkrik, atau kalau semisal teman-teman perawatannya pakai kroto, nah itu teman-teman bisa menambah krotonya. Mungkin yang biasa seminggu cuma sekali bisa jadi 3 kali, atau yang biasa 3 kali ya bisa ditambah lagi gitu ya teman-teman ya. Intinya ada penambahan untuk mencukupi nutrisinya, untuk pertumbuhan bulu-bulunya itu biar bagus. Karena bulu yang tumbuh itu bukan hanya tumbuh ya teman-teman ya, tapi butuh seperti kalsium juga supaya bulu yang tumbuh nanti itu awet. Karena banyak juga bulu yang kelihatannya bagus tapi karena nutrisinya itu kurang, jadi di saat beberapa bulan nanti itu bulu ekor itu gampang patah, terus gampang nyerit gitu ya. Nah, jadi untuk menghindari itu ya perawatan tetap kita maksimalkan ya teman-teman ya. Nah, kalau semisal jangkrik biasanya kita beri 6 ya, bisa kita tambah mau 8 atau 10. Nah, itu bisa dicoba ya teman-teman ya. Nah teman-teman, semoga bermanfaat. Apabila ada masukan atau pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.